Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan. Banyak kesempatan, diantaranya kesempatan beraktivitas, kesempatan beribadah, kesempatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesempatan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosa kita pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin berbahagia, tema pada hari ini yaitu enggan masuk surga. Enggan masuk surga. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kok ada ya manusia kok tidak mau masuk ke dalam surga, padahal semua manusia pasti dan pasti pengen masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang menyembah selain Allah, ataupun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya semua manusia pasti pengen masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang pengen masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hadirin para jamaah, ternyata ada beberapa manusia, bahkan banyak manusia, khususnya orang-orang Islam, malah gak mau masuk surga, malah dia pingin masuk neraka. Kenapa ya? Padahal neraka itu adalah tempat kembalinya manusia yang paling hina, tempat kembalinya manusia yang paling sengsara ya. Karena apa? Karena di neraka kita tahu bahwasanya kehidupan yang penuh dengan siksaan ya, yang penuh dengan kembalinya manusia yang paling hina sekali ya. Dan kita tahu bahwasanya neraka ya, tempatnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Di dalam surat An-Nisa ayat
yang ke-56 Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimanakah dahsyatnya api neraka melahap, ya, membakar manusia, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innalladzina kafaru biayatina saufa nuslihim naro kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala kelak akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimanakah dahsyatnya api neraka melahap, mengazab manusia, membakar manusia. Kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika api neraka itu melahap, membakar, menghancurkan tubuh manusia, membakar kulit manusia, setelah hancur lebur kemudian diganti lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kulit yang baru. Setelah diganti dengan kulit yang baru, kemudian dihancurkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diazab lagi oleh Allah, dihancurkan lagi, dibakar lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan liyadzuqul azab, rasakan azabku yang sangat pedih. Nah, itulah gambaran api neraka. Dan masih banyak gambaran api neraka yang melahap, membakar tubuh manusia. Dan manusia di api neraka tidak akan mati, namun tetap selama-lamanya merasakan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah hancur diganti lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah hancur diganti lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, namun hadirin para jamaah, kok ada ya manusia ingin masuk neraka? Naudzubillah min dzalik. Ternyata ada. Siapa sajakah orang-orang yang ingin masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 39 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang ingin masuk ke dalam nerakanya Allah adalah yang pertama walladzina kafaru, yaitu orang-orang yang ingkar, kufur kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah, maka dia tempatnya di dalam nerakanya Allah dan mereka kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun dia pingin surganya Allah, namun kalau mereka tidak beriman, kufur kepada Allah, kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah, keinginannya tidak akan terkabul karena akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ingin masuk nerakanya Allah adalah wa kadzdzabu bi ayatina, yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah,
orang-orang yang melanggar larangan-larangan Allah, yang meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itu yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menerima adanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim sebagai pegangan pedoman hidup manusia, sebagai aturan hidup manusia agar tidak tersesat selama-lamanya. Kalau Al-Quran tidak dijadikan sebagai aturan dalam kehidupannya, tidak dipakai sebagai pedoman dalam kehidupannya, maka kehidupannya akan hancur dan nantinya akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya, bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya di dalam Al-Quran itu sudah ada perintah dan sudah ada larangan. Kalau memang itu perintah Allah, ya sudah kita lakukan. Dan kalau itu memang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sudah kita tinggalkan. Namun orang-orang walaupun ingin masuk surganya Allah, namun perintah-perintah Allah tidak diindahkan, larangan-larangan Allah diterjang. Nah, inilah orang-orang yang dinamakan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, orang-orang atau manusia yang ingin masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah mayyaba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Nah, itulah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya semua umatku, kata Rasulullah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man aba, kecuali yang enggan masuk ke dalam surganya Allah, enggan, tidak mau masuk ke dalam surganya Allah. Maka sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah mayaba? Apa yang dimaksud dengan enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, maka akan masuk ke dalam surganya Allah. Wa man asoni faqad aba, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka itulah yang disebut dengan enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita selalu mencontoh Nabi Muhammad, mentauladani apa yang dilakukan, apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah dicontohkan kita ambil, dan yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah, maka jangan sekali-kali kita melakukannya, karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang dimaksud dengan enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah, dan semoga kita semua adalah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.